Hai teman-teman, nama saya Elianto Trisagianto dari kelas 1 BUMM akan menjelaskan simbol-simbol agama Buddha di Vihara Buddha Diepa. freeintromusic.com layout track. Buddha Rupang merupakan simbol dari ketenangan batin seseorang. Buddha Rupang bukan berhala yang harus disembah oleh umat Buddha. Namun, Buddha Rupang adalah simbol dari ketenangan batin. Umat non-Buddhis sering bertanya, apakah umat Buddha memuja patung atau tidak? Jawaban yang tepat umat Buddha memberitahu siapa sang Buddha dan pengertian Buddha itu. Umat Buddha tidak memuja patung atau sembahyang pada patung itu untuk mengharapkan anugerah keduniawian atau kesenangan indera di mana mereka tinggal atau keadaan yang menyenangkan seperti surga setelah meninggal. Gambaran sebelum mereka memberi penghormatan hanya mewakili seseorang dari siapa yang mereka hormati dan bersyukur karenanya. Melalui usaha sendiri dan kebijaksanaan, menemukan jalan damai yang nyata dan membuatnya mengetahui segalanya. Persembahan yang mereka buat adalah simbol penghormatan mereka kepada Sang Buddha dan sebuah makna dari memusatkan pikirannya pada tanda dari kata-kata yang mereka bawakan. Seperti orang yang sedang melihat gambar dari orang yang mereka cintai ketika berpisah oleh kematian atau jarak yang jauh. Demikian juga umat Buddha senang memilikinya sebelum mereka menghormati gurunya karena penghormatan ini memungkinkan mereka untuk berpikir tentang kebajikannya. Cita kasihnya, Buddha adalah simbol dari cita-cita penerangan sempurna, memiliki kasih sayang yang sempurna dan kebijaksanaan yang sempurna. Patung Buddha bukanlah berhara seperti yang dipikirkan oleh umat non-Buddhis. Patung ini ditempatkan di atas altar. Patung itu juga tetap ada di dalam pikiran dan batin kita. Umat Buddha tidak memuja patung kenyataannya. Kata memuja seperti yang dikenal di barat, tidak ada dalam agama Buddha. Kata Buddha berarti penerangan sempurna. Buddha adalah laki-laki, manusia, tetapi dia maha sempurna seperti yang dikatakan. Beliau datang untuk memahami kebenaran tentang hidup dan dunia, dan beliau hidup untuk kebenaran. Patung adalah hasil seni dari seorang seniman, penghormatan tertinggi dan yang maha sempurna. Patung Buddha tidak mutlak diperlukan atau dimiliki dalam vihara. Akan tetapi, alangkah baiknya memiliki patung Buddha. Ini merupakan suatu titik fokus, pengikat. Kita mendapat inspirasi dan mendorong diri kita sendiri untuk mencapai penerangan sempurna. Ada beragam patung Buddha yang berbeda-beda seperti patung Buddha Gautama, Buddha secara sejarah. Ada beberapa patung Buddha yang diidamkan seperti Buddha Amitabha, Buddha Vairocana, Visaguro, dan yang lain. Ada beberapa patung dari Bodhisattva yaitu Avalokitesvara yang merupakan simbol belas kasihan dan yang sering diartikan sebagai Dewi Belas Asih di Barat. Bunga merupakan sesuatu yang indah untuk didekorasi. Akan tetapi bunga dalam vihara melambangkan ajaran yang tidak kekal. Sang Buddha mengajarkan bahwa semua benda yang ada di dunia ini mengalami perubahan yang tetap. Tidak ada yang kekal. Bunga kelihatan indah di pagi hari, tetapi layu pada siang hari. Demikian pula kehidupan di dunia ini seperti yang terlihat pada bunga. Bunga mengingatkan kita pada segala hal dan kehidupan. Kita dihadapkan pada kenyataan dari usia tua, sakit, mati tanpa memandang keinginan kita mau atau tidak. Ini adalah salah satu renungan dari persembahan bunga. Bunga ini saya persembahkan untuk mengingat Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Bunga ini adalah bentuk dari kejujuran, keagungan dalam warna, pandangan yang indah. Namun, semuanya akan berakhir. Bentuknya akan layu, warnanya akan memudar, wanginya akan hilang. Ini menunjukkan semua kondisi suatu subjek dapat berubah dan menderita serta tidak nyata. Menyadari hal ini mungkin kita akan mencapai nibbana, kedamaian sempurna yang abadi. Dupa adalah simbol yang menandai semangat dari kesucian dan persembahan diri sendiri.
Dupa memiliki potensi untuk menghasilkan keharuman hanya ketika dibakar. Dupa menyebarkan bau wanginya. Ketika seseorang membakar dupa, akan terpikirkan olehnya bahwa seperti dupa yang terbakar ini merupakan kesenangan menyebarkan bau wangi. Saya akan mempersembahkan tubuh saya untuk tujuan yang tertinggi, lebih dari diri saya sendiri. Seseorang yang selalu mempunyai keinginan untuk pergi lebih dari setengah jalan untuk membantu orang lain, yang bersahabat dan ramah tamah. Orang seperti ini selalu disukai oleh orang lain dan dupa menyebarkan keharumannya. Dupa mempunyai warna-warna dan keharuman yang berbeda. Beberapa jenis dupa berbentuk bubuk halus, yang lainnya berbentuk batangan atau bentuk kue dengan bau yang berbeda. Juga dalam macam-macam warna, ungu, hitam, kuning, hijau, dan coklat. Tetapi tanpa memandang bau atau warna ketika dupa dibakar, bau dan warnanya berubah dan menjadi satu dalam asap. Ini lambang dari individu yang mementingkan diri sendiri atau ego yang bersatu dengan semua yang lainnya untuk menyatu dengan kehidupan. Dupa digunakan dalam pengertian yang sama dengan persembahan bunga. Dipersembahkan untuk mengenang Sang Buddha. Air. Persembahan air di altar Buddhis melambangkan aspirasi untuk mengembangkan ketenangan, kejernihan, dan kesucian badan jasmani, ucapan, serta batin. Air mengingatkan kita untuk dengan tekun membersihkan diri dari kekotoran batin seperti kemelekatan, kebencian, dan kebodohan batin dengan cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dengan menyempurnakan kualitas-kualitas baik ini, pencerahan atau kebahagiaan sejati pun akan tercapai. Saat kita sebagai umat Buddha memandikan patung Buddha saat hari Waisak, hal ini mengingatkan kita untuk menyucikan diri dan memunculkan sifat kebudaan dalam diri kita yang ada dalam setiap makhluk hidup. Air juga melambangkan intisari ajaran Buddha yang memuaskan dahaga spiritual kita. Selain itu, air juga dipercikkan saat pembacaan parita di vihara atau di rumah baru supaya diberkahi. Meskipun para Buddha dan Bodhisattva sebagai makhluk yang sudah tercerahkan tidak membutuhkan persembahan, umat Buddha tetap saja memberikan persembahan secara rutin agar karma baik dapat terkumpul dan terus-menerus mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam jalan spiritual yang juga mereka tempuh demi mencapai penerangan.